Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri Santoso dengan NIM 2356301044. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari pembuatan laporan praktikum pertemuan 2 yang tugasnya itu adalah membuat sebuah rumus bangun ruang atau bangun datar. Nah, kali ini saya membuat rumusnya itu segitiga dan lingkaran. Nah, kita akan coba untuk melihat hasil saya. Kalau kita buka ini, sebenarnya saya sudah buat. Nah, untuk ketika kita ingin membuat package baru, kita bisa mengklik di sini, new project, lalu tekan ini, next, lalu kita bisa membuat nama. Habis itu kita bisa pilih lokasinya, penyimpanannya di mana, nama package-nya apa. Nah, terus kita bisa bikin device-nya nanti apa. Jika sudah kita tekan finish, karena saya sudah membuat, jadi kita tidak perlu membuatnya lagi. Nah, di sini kita bisa lihat saya membuat package di sini dengan nama Natasha. Nah, di package ini juga ada berisi file. Nah, package pada Android Studio ini adalah berupa file-file dari kode tertentu atau dari resource tertentu. Nah, di sini ini karena tugasnya membuat rumus bangun ruang, jadi saya menyimpan di sini. Nah, untuk membuat layoutnya, kita ke kanan, new, activity, dan empty fixed activity. Nah, jika sudah buat, maka dia akan langsung otomatis menyimpannya di sini. Nah, di sini juga ada. Dan nanti kita juga disuruh membuat namanya. Di sini saya sudah buat, dan kita akan lihat. Nah, ini adalah hasil layout yang sudah saya buat. Nah, di sini kita bisa mengatur ini semua. Namanya itu constraint. Nah, untuk membuat dia serapi ini, kita menggunakan constraint. Constraint layout adalah komponen terletak di Android Studio yang digunakan untuk mengatur posisi dan ukuran widget. Nah, constraint ini dapat digunakan untuk membuat layout dan kompleks tanpa tingkatan. Dia juga fleksibel dan mudah digunakan. Nah, kita bisa gunakan, kita kasih contoh dulu. Seperti misalnya kita menambahkan button. Ingin membuat mereka itu saling terkait. Di sini ada 4 yang kita bisa tarik ke suatu objek, ke atas, ke bawah, ke samping, dan samping kanan. Atau jika kita ingin membuatnya tidak terpisah, kita bisa menariknya ke arah ini. Jadi mereka tidak terpisah. Kita bisa menariknya ke suatu objek atau parents. Nah, kita juga bisa hapus. Untuk membuat ini memang agak tricky. Nah, ini adalah bentuk constraint yang sudah saya buat dan saya rapikan. Kita juga bisa membuatnya di codingannya. Nah, kita bisa merapikannya di sini, dan juga kita bisa merapikannya di sini lewat menarik garis ke arah parent ataupun objeknya. Saya akan menjelaskan tentang locket. Nah, di sini kita tarik dulu. Di sini kita bisa melihat berbagai pesan dari locket. Ini adalah baris perintah yang mencatat pesan sistem dan pesan aplikasi di Android Studio. Locket dapat membantu pengembangan aplikasi mencari masalah apa yang terjadi. Misalnya kita ada salah, yaitu akan berwarna merah. Nah, kebetulan di sini tidak ada warna merah. Dan jika kita tidak tahu salah kita di mana, kita bisa melihat di log chat untuk melihat debugnya apa. Nanti atau ketika kita menekan tombol button, apakah dia ketekan atau tidak. Nanti di sini akan dicatat pesan sistem, termasuk pesan yang ditulis dari aplikasi dengan kelas log, mencatat pesan debug, pesan kesalahan, peringatan, dan sebagainya. Ini memungkinkan penelusuran nilai kunci untuk mengecualikan log berdasarkan nilai kuncinya. Jadi kita bisa tahu apakah ada yang salah melalui pesan log tersebut.
Baik, kita untuk menguji aplikasi Android tanpa perangkat fisik atau tanpa Androidnya langsung, kita bisa menggunakan emulator. Emulator itu adalah cara untuk mengujinya. Jadi kita dapat mensimulasikan berbagai perangkat Android. Nah, di sini saya sudah download Pixel 7 Pro. Kita bisa tambah dengan klik tambah, klik virtual device. Nah, di sini kita bisa pilih untuk fontnya. Nah, misalnya kita pilih itu 7 Pro, lalu next. Nah, di sini kita juga bisa pilih dan kita bisa download. Next, lalu kita finish. Maka dia akan nanti di sini ada berbagai emulator yang bisa digunakan untuk menjalankan Android Studio ini. Baik, selanjutnya karena saya sudah membuat programnya di sini, di mana kita menghitung rumus luas dari segitiga dan lingkaran. Di sini jadi bisa lihat hasil desainnya. Nah, di sini nanti ada button text yang memberikan bawah segitiga, button untuk memilih apakah ini menghitung luas atau menghitung keliling. Nah, di sini juga ada input teks berapa yang Anda masukkan. Jadi ketika menekan tombol hitung, dia akan otomatis menghitung. Nah, hasilnya akan muncul di bawah sini. Begitu juga dengan lingkaran. Ketika kita memilih hitung luas atau hitung keliling, maka dia akan muncul di sini, dan ketika kita tekan button ini, dia akan muncul di sini. Untuk programnya ini untuk ini segitiga. Nah, mari kita cobakan apakah dia bisa atau tidak. Kita akan coba untuk merunning ininya. Oh ya, untuk program hitung rumus saya gunakan seperti ini. Ini hitung luas segitiga. Jika alas tidak sama dengan 0 dan tinggi tidak sama dengan 0, maka 0,5 kali alas kali tinggi. Begitu juga dengan hitung keliling segitiga, dan ini rumus keliling lingkaran dan keliling. Oh, ini luas lingkaran dan ini keliling lingkaran. Oke, kita akan coba run. Dia akan running sebentar. Program sudah berjalan, kita akan coba menghitung luas. Luas dari segitiga kita kasih 14, dan di bawah itu 14. Kita akan hitung. Nah, maka akan keluar hasilnya 84. Kalau kita akan coba lagi dengan menghitung keliling, masuknya 24, 11, 10, lagi kita tekan hitung segitiga. Nah, maka keluar hasilnya di bawah sini. Oke, kita besarin saja. Lalu kita coba juga untuk yang lingkaran, kita akan menghitung luas. Nah, lalu ada inputan jari-jari 21. Nah, lalu akan keluar luas lingkaran di bawah ini. Kita hitung keliling, masukkan jari-jari 7. Nah, jadi sistem Androidnya sudah jadi. Kita coba dua-duanya. Ini ya. Itulah yang telah saya buat melalui aplikasi Android Studio. Semoga Bapak dan Bang Irgi tidak kecewa. Selanjutnya adalah jika sudah selesai, kita coba matiin. Kita coba kembali. Ya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kecepatan saat berbicara, saya mohon maaf.
Jika tidak, sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Fikri dan Bang Irki. Sekian, saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.